Terminal bayangan itu berlokasi di ujung kota, di tanah kosong yang dipenuhi lubang dan genangan air hujan. Di sana, aroma solar, debu, dan asap rokok bercampur menjadi satu. Suara klakson bersahutan, dan teriakan para calo menembus keramaian. Di antara hiruk-pikuk itu, tampak seorang lelaki tua mengenakan jaket lusuh dan topi kusam. Namanya Giono, sopir taksi yang tak pernah menolak rute apapun, tak pernah menolak penumpang manapun, dan tak pernah melawan siapapun. Setiap pagi, Giono memarkir taksinya di sudut paling pinggir terminal, menjauh dari kerumunan sopir yang suka bergosip atau mengeluh tentang pungutan liar. Ia diam, menyendiri, dan selalu menundukkan kepala setiap kali 3 preman bertubuh kekar mendekat. Preman-preman muda itu, Jaki, Doni, dan Togar, menganggap Giono sebagai mangsa empuk. Tua, lemah, dan mudah ditindas. "Pak Tua, setorannya mana hari ini?" tanya Jaki dengan senyum mengejek, sambil mengetuk kaca jendela Giono dengan ujung tongkat besinya. Giono membuka kaca perlahan, menyerahkan uang 20.000 dengan tangan gemetar. "Cuma segini," Doni mendesis sambil mencabut rokok Giono dari mulutnya, menginjaknya di tanah. Giono tak berkata apa-apa, matanya hanya menatap roda depan taksinya, seolah dunia di sekitarnya tak penting. Togar tertawa, "Lu udah tua, Pak. Mending pensiun aja, biar kami aja yang cari duit di sini." Mereka berlalu setelah menendang pintu taksi Giono, meninggalkan penyok kecil di bodi mobilnya yang sudah penuh bekas goresan dan karat. Sopir-sopir lain hanya mengintip dari jauh. Mereka paham, melawan berarti hancur. Semua memilih diam, semua memilih aman. Giono menatap langit mendung dari balik kaca depan taksinya. Ada kilatan samar dalam matanya, sesuatu yang tak pernah diperlihatkannya selama bertahun-tahun. Ia membuka dompet tuanya, dan dari sela-sela foto cucunya, terselip potret lusuh seorang wanita muda tersenyum mengenakan kerudung biru. "Maaf, Bu, Giono belum bisa tepati janji buat hidup tenang," bisiknya pelan. Hari itu, penumpang datang silih berganti. Tapi di dalam dadanya, Giono merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya karena rasa sakit di punggung akibat tendangan Togar, tapi karena satu kalimat yang menusuk batinnya, "Mending pensiun aja." Bagi Giono, kata-kata itu lebih tajam dari belati. Mereka bukan hanya meremehkan tubuh tuanya, tapi juga mencabik sisa-sisa harga dirinya yang selama ini ia pendam. Malam harinya, saat terminal sudah sepi dan lampu jalan menyala redup, Giono tak langsung pulang. Ia menepi di sebuah lapangan kosong, mematikan mesin, lalu membuka bagasi. Di sana, di balik tumpukan kain dan ban cadangan, tersembunyi sebuah kotak besi tua berkarat. Ia membukanya dengan kunci kecil yang selalu tergantung di lehernya, dan menatap isi kotak itu, sebuah pisau karambit, sarung tangan kulit, dan foto hitam putih para pria bertato berdiri di belakangnya. Di tengah foto itu, Giono muda, berdiri tegak, mengenakan jaket bertuliskan, "Geng Mawar Hitam, Jakarta Timur." Tanpa suara, Giono duduk di atas bagasi dan menyalakan rokoknya yang terakhir. Asapnya mengepul ke langit yang semakin gelap. Di sudut bibirnya, sebuah senyum tipis muncul. Bukan senyum damai, tapi senyum dari masa lalu. Senyum seorang lelaki yang pernah dikenal di jalanan sebagai Guntur Kematian. Dan kini, setelah sekian lama terkubur, Guntur mulai bangkit. Pagi itu langit masih abu-abu ketika Giono memarkir taksinya di tempat yang sama seperti biasa. Tak banyak bicara, tak banyak senyum. Sopir-sopir lain hanya melirik sekilas lalu kembali fokus dengan urusan masing-masing. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, lelaki tua itu duduk selama berjam-jam memandangi pisau karambitnya, memegangnya seperti memegang masa lalunya sendiri. Namun pagi ini, wajah Giono kembali seperti biasa, lelah, pasrah, dan nyaris mati. Ketiganya datang lagi, Jaki, Doni, dan Togar. Kali ini mereka lebih awal dari biasanya. Ketika mendekati taksi Giono, mereka sudah tertawa-tawa sambil menyulut rokok. "Pak Tua, pagi-pagi udah duduk manis. Jangan bilang belum narik ya," ucap Doni sambil menepuk-nepuk kap mobil Giono. Togar melirik ke dalam mobil dan menemukan sekotak rokok murahan di dashboard. Ia mengambilnya sembarangan. Rokok lu sekarang jelek ya? Dulu masih ada Jarum Super. Sekarang gini." Togar tertawa, lalu membuang isi kotaknya ke tanah. Jaki mendekat ke kaca jendela Giono dan mengetuk-ngetuknya dengan irama sengaja menyebalkan. Giono membuka kaca perlahan.
Setoran, ucap Jaki singkat, tangannya terulur. Hari itu, Giono tak langsung menyodorkan uang. Ia hanya menatap Jaki sejenak, lalu membuka dompetnya pelan. Maaf, belum narik, ucapnya tenang. Doni yang berdiri di belakang langsung mendesis kesal. Pak tua ini makin ngelunjak. Mau gratisan terus di sini. Hah, dalam sekejap, Doni menarik Giono keluar dari taksi, mendorong tubuh renta itu hingga terhuyung. Sopir-sopir lain kaget, tapi tetap diam. Mereka tahu, satu langkah mendekat, berarti nyawa taruhannya. Giono terjatuh ke tanah, lututnya menghantam aspal kasar. Darah merembes dari kulit tuanya. Tapi wajahnya tetap datar. Ia tak meringis, tak juga mengadu. Hanya menatap sekotak rokok yang jatuh dan remuk diinjak-injak Togar. Sekilas, mata Giono berubah. Ada sesuatu di sana, kilat yang asing. Bukan air mata, tapi bara. Gue kasih pelajaran biar lo tahu diri. Togar mengayunkan kaki untuk menendang Giono lagi, namun tiba-tiba tangan Giono bergerak cepat, hampir mustahil untuk pria seusianya. Ia menangkap kaki Togar sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Semua orang kaget, bahkan Togar kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Tapi Giono hanya melepaskannya perlahan, tak berkata sepatah kata pun, lalu kembali duduk di kursinya. Diam, membisu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jaki dan Doni melotot, mereka belum sadar sepenuhnya apa yang barusan terjadi. Tapi mereka tak mau ribut lebih jauh. Besok bawa duit, lebih, atau mobil lo kita jual, ancam Jaki sambil menunjuk wajah Giono. Giono hanya memejamkan matanya. Di dalam dadanya, sesuatu yang telah lama ia kubur mulai menggeram pelan. Ia tak sedang marah, ia hanya sedang mengingat siapa dirinya dulu. Malam harinya, di dalam kontrakan kecilnya yang sepi, Giono menyalakan kembali televisi tua. Tapi tak ada suara, hanya visual gelap dari berita kriminal jalanan. Tangannya membuka kain lap kecil, memperlihatkan karambit yang kembali mengilap. Ia memutar pisaunya perlahan, mengenakan sarung tangan kulit, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. 3 ekor anjing jalanan, gumamnya pelan, akan tahu siapa yang mereka gonggongi. Hujan turun deras malam itu, mengetuk atap seng kontrakan Giono dengan irama muram. Di dalam kamar gelap yang hanya diterangi cahaya kuning dari lampu minyak, lelaki tua itu duduk di depan cermin retak. Di hadapannya, ia mengoleskan balsam ke lututnya yang bengkak, bekas dorongan preman tadi pagi. Namun pikirannya bukan pada rasa nyeri, melainkan pada suara-suara yang tak lagi asing di dalam kepalanya, teriakan, desingan senjata tajam, dan darah yang menetes di antara lorong-lorong gelap Jakarta Timur puluhan tahun silam. Dari rak kayu tua, Giono menarik album foto kusam. Isinya bukan kenangan bahagia, tapi catatan kelam. Foto-foto pria bertato dengan wajah keras, motor-motor tanpa plat, dan grafiti bertuliskan, Mawar Hitam. Di salah satu halaman, terdapat potret hitam putih dirinya, masih muda, bertubuh kekar, berdiri di tengah puluhan lelaki beringas. Di balik foto itu, tulisan tangan seorang wanita berbunyi, kalau kamu benar-benar mencintaiku, tinggalkan semua ini. Aku tak ingin, anak kita tumbuh dengan ayah berdarah. Giono mengusap tulisan itu dengan ibu jarinya, perlahan, penuh rindu. Istrinya, Sari, adalah satu-satunya yang mampu menahan badai dalam dirinya. Seorang guru ngaji sederhana yang dulu menolongnya saat ia tertikam dalam baku hantam antar geng di tahun 1997. Cinta mereka tumbuh di antara luka, namun Sari membuatnya berjanji satu hal, tinggalkan dunia jalanan, atau tinggalkan dirinya selamanya. Dan Giono memilih cinta, namun kini, dunia yang pernah ia tinggalkan seakan memanggil kembali. Preman-preman muda yang seenaknya menindas orang kecil, sopir-sopir tua yang ketakutan, wajah-wajah seperti Jaki, Doni, dan Togar, mengingatkannya pada bocah-bocah baru yang dulu pernah ia gembleng di jalanan, namun kini tanpa kode kehormatan. Tanpa rasa hormat, tanpa batas, tangan Giono mengepal. Dalam benaknya, ia kembali mengingat bagaimana dirinya dijuluki, Guntur Kematian. Julukan itu bukan tanpa alasan. Ia adalah algojo tak kenal takut yang bisa menjatuhkan 3 lawan dengan tangan kosong. Ia pernah menghancurkan markas geng, Serigala Barat, sendirian hanya karena mereka melecehkan nama ibunya. Dulu, saat Guntur muncul di gang, para preman membubarkan diri tanpa aba-aba. Sekarang, anak-anak jalanan menendangnya seolah ia bukan siapa-siapa. Tapi Giono tahu,
bukan kekuatan fisik yang paling berbahaya, melainkan tenang yang menyimpan badai. Dan ia sudah terlalu lama diam, terlalu lama mengalah, terlalu lama menahan dendam yang seharusnya tidak hidup, namun kini bangkit kembali. Ia tahu bahwa jika langkah ini dimulai, tak akan ada jalan pulang. Ia tahu, ketika Guntur bangkit, maka darah akan kembali tumpah. Ia membuka lemari tua dan mengeluarkan jaket kulit hitam yang selama ini terkunci di dalam. Jaket itu sobek di bagian pundak, bekas sabetan samurai dari musuh lamanya. Ia memeluk jaket itu seperti seseorang memeluk kenangan. Lalu berdiri pelan, berjalan ke cermin, dan memakainya. Di dadanya, lambang mawar hitam masih tercetak samar. Giono menatap bayangannya sendiri. Tak ada lagi lelaki renta yang pasrah di depan preman. Yang berdiri di sana adalah Guntur, dingin, tenang, dan mematikan. Di luar, hujan belum juga reda. Tapi di dalam hati Giono, badai jauh lebih liar. Ia menatap langit malam lewat jendela yang berembun. "Maafkan aku, Sari," bisiknya lirih. "Tapi sekarang, dunia ini butuh Guntur." Giono duduk bersimpuh di depan makam istrinya yang sederhana, hanya ditandai batu nisan kayu bertuliskan nama, Sari binti Mahfuz. Rumput liar mulai tumbuh di sekelilingnya, basah oleh embun pagi. Ia mengusap nisan itu perlahan, seolah menyentuh pipi wanita yang dulu menuntunnya keluar dari dunia gelap. "Maafkan aku, Bu," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan desir angin dan bunyi dedaunan yang gemetar. "Aku sudah berusaha hidup tenang. Tapi dunia yang dulu pernah kita hindari, kini datang lagi mengetuk." Ia menatap langit sebentar. Matahari belum benar-benar muncul, tapi langit mulai menguning. "Aku tahu kamu tak suka kekerasan. Tapi anak-anak jalanan itu bukan cuma merampas uang kami, mereka merampas martabat orang-orang lemah. Mereka menendang orang tua, mereka menginjak orang kecil, dan tidak ada yang berdiri untuk menghentikan mereka." Tangannya mengepal. "Aku tidak bisa hanya diam." Bayangan wajah Sari muncul di benaknya, lembut, menenangkan. Dulu, setiap kali amarahnya membara, Sari hanya perlu menyentuh dadanya dan berkata, "Yang kuat bukan yang membalas, tapi yang menahan." Giono selalu tunduk pada suara itu. Tapi kini, suara itu sudah tiada. Dan yang tersisa hanya gema di kepalanya, semakin lemah, semakin jauh. Tiba-tiba, Giono teringat peristiwa 10 tahun lalu, malam saat Sari meregang nyawa di ranjang rumah sakit. Waktu itu, ia sempat berkata, "Kalau nanti dunia memaksa kamu kembali jadi Guntur, pastikan kamu melakukannya bukan untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang tak bisa membela dirinya." Giono tak pernah lupa kalimat itu, dan selama ini ia berpikir tidak akan pernah sampai di hari seperti itu. Tapi sekarang, hari itu datang. Dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia bangkit, menatap nisan itu dalam-dalam. "Aku akan menepati janji itu. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan kendali." Ia menaruh sekuntum bunga melati di atas makam, lalu berbalik pergi. Langkahnya pelan, namun mantap. Di belakangnya, cahaya mentari mulai menyinari batu nisan yang basah. Di perjalanan pulang, Giono melihat seorang sopir bajai tua sedang beradu mulut dengan seorang pemuda bertubuh kekar. Dari nada suaranya, pemuda itu jelas salah satu anak buah Jaki. Si sopir tua memohon, namun ditampar dan dipaksa membayar biaya keamanan. Giono berhenti, diam, dan memperhatikan dari kejauhan. Untuk sesaat, ia ragu. Tapi kemudian, ia menggenggam erat kemudi taksinya, bukan dengan emosi, tapi dengan niat. Malam harinya, Giono duduk di bawah lampu temaram kontrakannya, menuliskan sesuatu di secarik kertas. Sebuah pesan, yang kemudian ia lipat rapi dan masukkan ke dalam amplop. Di luar, suara motor para preman meraung-raung, makin sering melintasi gang tempat tinggalnya. Dunia mulai panas, tapi Giono kini bukan lagi bayangan lelaki renta. Ia adalah bara yang disembunyikan angin. Ia tahu, waktu untuk diam sudah berakhir. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menatap langit-langit. Tak ada rasa takut, tak ada keraguan, hanya tekad yang perlahan tumbuh menguasai dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik sendiri, "Aku akan memilih siapa yang jatuh dan siapa yang bangkit." Pagi itu terminal bayangan kembali ramai. Sopir-sopir mulai berjejer rapi dengan taksi, angkot, dan bajai mereka. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mata mereka, ketegangan yang terasa seperti udara lembab sebelum hujan turun. Semalam,
3 motor preman melintas sambil meneriakkan ancaman kepada semua sopir yang bandel. Mereka tak segan menghancurkan spion, menendang pintu mobil, bahkan melempar batu ke kaca depan. Ketakutan mulai menjadi rutinitas. Giono tiba seperti biasa, mengenakan jaket lusuhnya dan topi hitam. Tapi sorot matanya tak lagi redup. Ia menepikan taksinya di tempat semula, turun, lalu menyulut rokok tanpa tergesa. Ia memperhatikan suasana, mencatat pergerakan, mendengar bisik-bisik para sopir. Di ujung terminal, ia melihat Pak Darman, sopir ojek yang lebih tua darinya, duduk bersandar dengan wajah lebam. Semalam dihajar 3 orang, ditendang, dijatuhin dari motor, bisik sopir muda di sebelah Giono. Cuma karena nolak bayar 20.000. Giono berjalan pelan ke arah Pak Darman. Lelaki tua itu berusaha tersenyum, tapi darah kering masih menempel di pelipisnya. "Gak apa-apa, Mas Giono. Namanya juga hidup di jalanan," katanya lemah. Tapi Giono tahu, itu bukan kesabaran. Itu keputusasaan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan dari lelaki yang menyerah bukan karena lemah, tapi karena tak ada yang berdiri bersamanya. Beberapa meter dari mereka, terdengar suara gaduh. Jaki dan Togar kembali datang, membawa sebatang kayu dan tertawa-tawa. Mereka menghampiri seorang sopir baru yang menolak membayar. "Baru sehari di sini udah sok jagoan," bentak Togar sebelum memukul kaca mobil sopir itu hingga retak. Orang-orang hanya menonton, tak ada yang berani menghampiri. Termasuk petugas keamanan terminal, yang pura-pura sibuk menulis laporan di sudut pos. Giono berdiri, wajahnya masih tenang. Ia berjalan perlahan ke arah kerumunan itu, merogoh sakunya dan mengeluarkan uang 30.000. Ia ulurkan ke Jaki tanpa sepatah kata. Jaki menatapnya sinis. "Nah, gini dong, yang tua-tua ngerti aturan." Tapi saat ia menyambut uang itu, Giono mencengkeram. Tangannya kuat, terlalu kuat untuk ukuran pria seusianya. Jaki terkejut, matanya melebar. Togar mendekat, tapi Giono sudah melepas cengkeramannya dan berbalik pergi, seolah tak terjadi apa-apa. Jaki melotot, tapi ada kebingungan di wajahnya. Cengkeraman itu bukan cengkeraman sopir biasa. Itu cengkeraman orang yang pernah membunuh dengan tangan kosong. Sesuatu dalam diri Jaki merasakan bahaya, meski ia belum paham bentuknya. "Si tua itu aneh," gumamnya, tapi ia tak lanjut mengejar. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Giono kembali duduk di bangku taksinya. Ia menyalakan rokok, menarik napas panjang, lalu melihat ke kaca spion. Di sana, ia melihat bayangan wajahnya sendiri. Tapi kali ini, bukan wajah lelaki tua yang pasrah, melainkan bayangan seorang legenda yang sedang bangkit. Di luar sana, luka di jalanan makin dalam. Tapi ia tahu, luka itu hanya akan sembuh jika seseorang berani menjadi obat, meski obat itu adalah racun bagi para pembusuk. Sore itu, langit Jakarta mulai menggelap. Awan menggumpal seperti amarah yang tak jadi meledak. Giono menepi di sebuah warung kecil pinggir terminal, memesan kopi hitam dan duduk di bangku kayu reyot yang nyaris patah. Asap rokok tipis mengepul dari bibirnya. Ia diam, menatap lalu lalang kendaraan dan sopir yang berjalan tergesa, seolah dunia tak sempat menunggu siapapun. Tapi matanya, tajam, jeli, mengamati sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan kaki pincang berjalan pelan mendekat. Ia membawa gerobak kecil berisi minuman botol dan rokok eceran. Kulitnya gelap terbakar matahari, tubuhnya kurus, dan suara napasnya berat. Saat pria itu melewati Giono, langkahnya terhenti. Matanya memicing, mencoba mengenali wajah yang baginya terlalu akrab untuk dilupakan. Ia mendekat perlahan. "Gue nggak salah lihat, kan?" Suaranya serak. "Ini, Guntur." Giono mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, waktu seperti membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hanya dua lelaki dari masa lalu yang kembali bertemu dalam wujud berbeda. "Roni," ucap Giono pelan. "Kaki kiri lu, masih pincang." Roni tersenyum getir. "Masih. Gegara duel lawan anak serigala barat di Cakung. Lu yang gotong gue keluar malam itu." Suaranya bergetar. "Gila, gue pikir lu udah mati." Mereka duduk berdampingan, tak perlu banyak kata. Dulu, Roni adalah tangan kanan Guntur. Cepat, sadis, dan paling loyal. Tapi setelah Guntur menghilang dan geng Mawar Hitam bubar, Roni memilih hidup sederhana, berdagang kecil-kecilan. "Lu,
kenapa balik lagi? Tanya Roni pelan. Giono menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menjawab tanpa menoleh, karena jalanan sekarang isinya binatang. Bukan pejuang. Roni menatap temannya dalam-dalam. Lu tahu kan, kalau lu muncul lagi, orang-orang itu bakal gerak. Mereka masih ingat siapa lu. Giono hanya tersenyum kecil. Biarin, mungkin ini saatnya ngebangunin mereka dari tidur panjang. Roni menghela napas berat. Gue udah pensiun, Gon. Gue udah janji sama istri gue. Tapi kalau lu butuh sesuatu, lu tahu kemana harus nyari gue. Sebelum beranjak pergi, Roni mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah koin logam bulat berkarat bertuliskan, mawar hitam. Ia meletakkannya di atas meja. Kalau lu kasih ini ke siapapun yang dulu pernah ikut di bawah lu, mereka bakal ngerti. Kita mungkin tua, tapi nama lu, Gon, masih ditakuti. Giono menatap koin itu lama. Ia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya bicara lebih banyak dari 1000 kalimat. Ketika Roni mendorong gerobaknya menjauh, Giono kembali menyandarkan tubuhnya di kursi kayu yang nyaris roboh. Ia menggenggam koin itu erat. Kini, ia tahu, kabar tentang dirinya tidak akan lama lagi menyebar. Dan jika dunia lama mulai bergerak, maka darah masa lalu akan kembali mengalir di jalanan. Malam itu, Jakarta seperti menyimpan rahasia. Angin berembus dingin melewati gang-gang sempit dan jalanan sempit terminal bayangan. Di kontrakan kecilnya, Giono duduk bersila di lantai, hanya ditemani lampu minyak yang berkedip lemah. Di hadapannya terbentang jaket kulit hitam dengan lambang mawar hitam yang pudar. Di sampingnya, pisau karambit yang ia poles kembali. Tangannya tak gemetar, semua gerakan terasa seperti ritual lama yang telah ia lakukan ribuan kali. Perlahan, ia mengenakan jaket itu. Dan seolah dunia berhenti sejenak, Guntur kembali hidup. Ia keluar dari kontrakan menjelang tengah malam. Langit mendung, tapi belum turun hujan. Dengan langkah tenang, Giono menyusuri gang sempit menuju sebuah gudang tua bekas markas lamanya. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, tapi ia tahu masih ada jejak-jejak masa lalu yang tersisa. Dan benar saja, di dinding berlumut itu masih tertera simbol mawar hitam yang sudah nyaris hilang, namun cukup untuk membangkitkan memori. Ia menyentuhnya. Kita mulai dari sini, bisiknya. Dengan linggis kecil, ia mencongkel lantai kayu bagian belakang gudang. Di bawahnya, terbungkus plastik tebal, terdapat satu peti kecil berisi radio HT lawas, beberapa senjata tajam, dan buku catatan berisi nama-nama anak lama, Tomo, Randy, Arman, Seno. Mereka semua dulu adalah pengikut setianya. Beberapa sudah tobat, beberapa hilang, beberapa, mungkin, masih setia. Ia memutar HT itu dan mengatur frekuensi. Di sana, frekuensi 77.9, kode lama mawar hitam. Ia hanya kirim satu kalimat, Guntur hidup. Terminal dalam ancaman. Sambil menunggu jawaban, Giono mulai membuat peta wilayah terminal dan sekitarnya. Ia menandai titik-titik rawan yang sering jadi tempat pemalakan, tempat para preman ngumpul, dan rute pelarian mereka. Semua dihitung, semua direncanakan. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini operasi. Ini strategi jalanan yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah bertarung bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan sebagai nama yang ditakuti. Tak lama kemudian, hatnya bergetar. Suara berat masuk ke speaker. Kalau ini benar Guntur, katakan nama kode waktu duel malam di Pulau Gadung. Giono tersenyum tipis. Langit tumbang, tanah diam. Hening sejenak, lalu suara itu kembali, kali ini lebih pelan, nyaris tak percaya. Astaga, Bos Guntur. Gue Arman. Siap, masih banyak yang loyal. Tinggal komando. Giono tak menjawab. Ia hanya menatap langit gelap melalui jendela retak, lalu berkata, beritahu mereka, jangan bawa dendam. Kita bukan mau perang. Kita mau mengembalikan aturan. Di luar sana, para preman muda masih tertawa-tawa di pinggir jalan, merasa mereka penguasa jalanan. Mereka tidak tahu, malam itu bukan hanya hujan yang sedang turun pelan, tapi juga bayangan masa lalu yang mulai menyelimuti kota. Dan bayangan itu bukan sekadar nostalgia. Ia membawa cakar, ia membawa taring, dan ia tidak datang untuk bicara baik-baik. Giono menutup peti tua itu, mengunci gudang, dan kembali berjalan di kegelapan. Tapi kini langkahnya tak lagi sunyi. Ia membawa nama yang tak bisa dibunuh waktu. Guntur tak sekadar bangkit, Guntur sedang berjalan di atas luka, dan siap mengobatinya dengan cara jalanan.
Dini hari menyelimuti terminal bayangan dengan kabut tipis dan udara dingin menusuk. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar suara tikus mengorek sisa makanan. Tapi di salah satu sudut, di bawah jembatan beton yang lembab, tubuh seseorang tergantung. Tali rafia menjerat kedua pergelangan tangannya, diikat pada pipa besi yang melintang. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, dan di dada kirinya tertulis dengan cat piloks merah, "Jangan ganggu sopir." Orang itu adalah Togar, preman muda yang biasanya paling keras bicara dan paling pertama memukul. Kini, ia tergantung tak berdaya, wajahnya bengkak, bibirnya sobek, dan matanya membiru. Tapi ia masih hidup, sengaja dibiarkan bernapas, sebagai peringatan. Dan pesan itu menyebar lebih cepat dari kabar kematian. Dalam waktu sejam, seluruh terminal sudah tahu, ada yang mulai bergerak dari dalam kegelapan. Jackie datang pagi-pagi dan hampir tak percaya melihat sahabatnya dipajang seperti bangkai. "Siapa yang ngelakuin ini?" teriaknya sambil memotong tali dan menurunkan Togar yang mengerang lemah. Donnie datang dengan wajah panik. "Kita dibales. Gak mungkin sopir biasa bisa bikin ginian. Gak mungkin." Suasana berubah mencekam. Para preman kini tak tertawa lagi. Mereka siaga, tapi yang paling menakutkan adalah, mereka tidak tahu siapa musuhnya. Sopir-sopir mulai berani menatap mata para preman. Bukan karena mereka kuat, tapi karena ada kekuatan tak kasat mata yang kini berdiri di belakang mereka. Tak ada yang bilang Giono, tak ada yang menunjuk langsung. Tapi beberapa sopir mulai membandingkan, sejak si bapak tua itu berubah, sejak cengkeramannya ke tangan Jackie yang terlalu kuat. Sejak malam itu HT di frekuensi lama berderak kembali, suasana mulai tak sama. Di kontrakan kecilnya, Giono duduk di atas sajadah. Ia baru selesai salat subuh, menatap langit dari jendela kecil di dinding. Ia tidak menyesali apa yang dilakukan semalam. Ia tahu, ini bukan lagi soal harga diri. Ini tentang membangunkan kesadaran bahwa jalanan tak boleh hanya milik orang kuat dan bengis. Harus ada batas, harus ada aturan. Dan jika tak ada yang berani menegakkan, Guntur akan melakukannya. Hatnya kembali menyala. Suara Arman terdengar, "Bos, 2 orang dari anak lama udah standby dekat terminal. Mereka gak akan gerak kecuali di komando. Tapi mereka udah siap ngelindungin siapapun yang diganggu." Giono menjawab datar, "Jangan dulu. Kita bukan geng, kita penjaga. Biar yang jahat merasa diteror, bukan yang lemah." Lalu ia menutup HT dan menarik napas dalam. Sementara itu, Jackie mulai berkeliling menanyai sopir-sopir, mengancam, menekan, tapi ia tahu intimidasi itu tak lagi seefektif dulu. Ia bisa merasakan ketakutan mulai berbalik arah. Seperti ada mata yang mengawasinya dari tiap sudut. Ia mulai paranoid. Siapa yang nyentuh Togar? "Hah!" teriaknya ke salah satu sopir, tapi tak ada yang menjawab. Mereka hanya menatapnya, dengan tenang. Di kejauhan, dari balik kaca taksi tuanya, Giono mengamati semuanya. Ia tidak tersenyum, tidak juga bangga, tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal, ketakutan telah kembali ke pihak yang seharusnya takut. Dan itu baru permulaan. Pagi menjelang siang, suasana terminal bayangan semakin tegang. Para sopir mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berani menyentuh Togar dan menggantungnya seperti peringatan. Sementara Jackie dan Donnie makin gelisah, merasa kehilangan kendali yang selama ini mereka genggam dengan tangan besi. Tapi belum genap tengah hari, sebuah mobil SUV hitam berpelat ganjil meluncur pelan ke arah parkiran. Dari dalamnya turun sosok yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisik, Bowo, kepala preman wilayah terminal, lelaki bertubuh besar dengan mata yang dingin seperti silet. Semua anak buah menunduk saat Bowo berjalan. Ia tidak berbicara, tapi sorot matanya membuat udara terasa lebih berat. Ia mengenakan jaket kulit gelap dan rantai baja di pergelangan tangannya. Di tangannya tergenggam sebungkus rokok kretek dan sebilah pisau kecil yang selalu ia bawa sejak dulu. Tanpa banyak bicara, ia menatap Jackie dan bertanya pelan, "Siapa yang berani main-main di sini tanpa izin gue?" Jackie menelan ludah. "Belum jelas, Bang. Kayaknya bukan orang luar. Gak ada yang lihat. Tapi, bisa jadi dari dalam." Donnie menambahkan dengan suara gemetar, "Yang digantung itu Togar. Dipalakin balik, dikasih tanda di dada." Mata Bowo menyipit. Ia menoleh ke sekeliling terminal, mengamati semua sopir, semua sudut. Ada yang mau unjuk gigi. Tapi bukan preman. Ini kerjaan orang yang nerti gaya lama. Ia tahu, ia bisa membawi tanda-tandanya. Luka-luka di tubuh Togar rapi,
bukan sekadar pukulan ngawur. Itu teknik lama, teknik penundukan tanpa pembunuhan, yang dulu hanya dipakai oleh satu kelompok, Mawar Hitam. Tapi Bowo yakin, geng itu sudah mati. Sudah bubar, sudah habis. Atau, mungkin, belum sepenuhnya terkubur. Dengan suara berat, Bowo berujar, cari semua orang lama. Tanya siapa yang balik. Kalau ada yang sebut nama Guntur, gue mau tahu duluan. Kalau benar dia hidup lagi, kita bakal kasih pelajaran terakhir. Suara itu terdengar seperti palu godam yang menghantam lantai terminal. Anak-anak buahnya segera menyebar, membawa foto-foto lama, mengintai sopir-sopir tua, dan memata-matai gerak-gerik siapapun yang tampak mencurigakan. Namun, satu hal yang Bowo tidak tahu, Guntur tidak sembunyi. Ia menunggu, dan penantian itu bukan karena takut, tapi karena sedang memilih waktu yang tepat untuk memperlihatkan bahwa kekuatan tak harus berteriak. Ia tahu, kemunculan Bowo adalah puncak dari reaksi musuh. Dan saat puncak itu muncul, berarti malam panjang akan segera dimulai. Di sebuah warung kopi kecil, Diono menyaksikan dari kejauhan. Ia melihat Bowo, mengenal gaya jalannya, tatapan matanya. Dulu, Bowo hanyalah anak buah kecil dari geng rival di Cikarang, yang pernah kabur saat duel antar geng besar 2 dekade silam. Kini ia besar, berkuasa, dan lupa siapa yang dulu memberinya luka di pipi kiri itu. Luka yang sampai hari ini belum hilang. Diono hanya menyesap kopi hitamnya dan berkata pelan pada diri sendiri, akhirnya kau keluar juga, Bowo. Sore mulai turun, tapi bukan ketenangan yang dibawa langit jingga, melainkan perasaan bahwa malam ini, sesuatu akan pecah. Dan terminal bayangan itu bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah. Ia kini menjadi panggung diam-diam antara dua dunia, yang mengandalkan kekerasan membabi buta, dan yang mengandalkan ketenangan penuh bahaya. Malam itu terminal bayangan sunyi mencekam. Tak seperti biasanya, tidak ada suara tawa preman yang berjaga sambil merokok di sudut terminal. Tidak ada deru motor-motor beringas yang biasanya warawiri tanpa arah. Bahkan suara jangkrik pun seakan segan bernyanyi. Para sopir bergegas pulang lebih awal, satu persatu lampu taksi dipadamkan. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam ketika ketegangan menggantikan rutinitas. Di dalam pos jaga terminal, 2 preman muda berjaga dengan resah. Mereka diperintahkan Bowo untuk tidak lengah. Tapi siapa yang bisa berjaga dengan tenang setelah melihat Togar tergantung seperti bangkai kemarin? Salah satu dari mereka, Riko, mencoba mengusir rasa takut dengan bercanda. Paling juga cuma orang iseng. Bukan beneran si Guntur, katanya. Tapi kalimat itu belum sempat selesai, ketika lampu pos jaga padam total. Gelap menyelimuti mereka. Kedua preman langsung berdiri, senter di tangan. Siapa tuh? Hei, jangan main-main, teriak Riko. Tapi hanya suara langkah kaki pelan yang terdengar, mendekat dari luar. Seirama, tenang, mematikan. Mereka menyalakan senter dan mengarahkannya ke pintu, namun pintu itu sudah terbuka sedikit, dan di sana, hanya ada secarik kain hitam tergantung, bertuliskan, Guntur datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan. Panikan, kedua preman itu mencoba kabur. Tapi di luar pos, 3 orang bertopeng hitam berdiri menghalangi jalan. Mereka tidak bicara, hanya menyerang dengan cepat dan presisi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kedua preman itu sudah terkapar, bukan mati, hanya lumpuh, dengan tulang tangan terkilir dan kaki terpelintir. Di dada mereka digoreskan huruf G, dengan cat semprot putih. G bukan untuk Guntur saja, tapi juga untuk garis batas. Di sudut lain terminal, markas kecil tempat para preman biasa berkumpul pun didatangi. Bayangan, kamera CCTV rusak, listrik padam, dan satu persatu, para anak buah Jaki dihajar dalam diam, diikat ke tiang-tiang lampu dengan pesan yang sama, jangan ganggu yang mencari makan. Mereka tak pernah melihat wajah musuhnya, tapi teror itu nyata, dan membekas. Jaki, yang malam itu bersembunyi di kontrakan bawah tanah, menerima telepon dari 3 lokasi berbeda, semuanya diserang. Tidak ada korban tewas, tapi semua ketakutan. Bowo mengamuk ketika mendengar laporan itu. Kalau dia mau perang, kita kasih dia neraka. Tapi dalam hati, Bowo tahu, ini bukan perang biasa. Ini gerakan dengan taktik. Ini bukan pemberontakan. Ini operasi. Di tengah malam itu, Diono berdiri di atas atap terminal, menatap ke bawah dengan mata dingin. Ia melihat betapa cepat ketakutan menyebar, seperti wabah.
Tapi berbeda dari Bowo, Giono tidak menikmati teror. Ia menyebarkan rasa takut bukan untuk berkuasa, tapi untuk memotong rantai kekuasaan semu yang menindas orang kecil. Malam itu, ia tidak menghunus pisau, tapi ia menggoreskan batas yang tidak boleh lagi dilanggar. Dan saat azan subuh mulai menggema dari kejauhan, Giono turun dari atap, mengenakan kembali jaket tuanya, lalu masuk ke taksinya seperti biasa. Ia duduk, menyalakan mesin, dan menarik napas panjang. Hari ini, sopir boleh narik tanpa rasa takut, gumamnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, fajar terasa benar-benar membawa harapan. Terminal pagi itu lengang, namun bukan karena sepi penumpang, melainkan karena rasa takut. Para preman tak lagi berkeliaran seperti biasa. Sopir-sopir mulai menarik napas lega, beberapa bahkan saling melempar senyum yang selama ini mereka pendam. Tapi di sisi lain terminal, amarah mulai menyala. Bowo, kepala preman yang selama ini tak tergoyahkan, kini berdiri di tengah pos komando darurat yang ia bangun sendiri. Matanya merah, wajahnya penuh tekanan. Siapapun dia, cari, tangkap, seret ke hadapan gue. Guntur atau bukan, gue ingin dia bertekuk lutut di depan semua orang. Jaki berdiri di sebelahnya, tubuhnya masih gemetar. Bang, kita udah tanya semua orang. Gak ada yang mau ngaku. Gak ada yang berani buka mulut. Bowo membalikkan badannya, menatap Jaki tajam. Kalau mereka gak mau ngomong, bikin mereka ngomong. Bentaknya, Doni, yang juga berada di ruangan itu, memberanikan diri berkata, tapi bang, gaya main dia beda. Ini bukan anak-anak kecil, dia ngerti pergerakan, kita lawan bayangan. Bowo menghantam meja hingga hancur separuh. Gue gak peduli, dulu pernah ada orang yang coba lawan kita juga, ingat. Si Guntur, dia yang bikin 6 anak kita masuk rumah sakit. Tapi dia hilang, mati, gak mungkin balik. Tapi saat kalimat itu keluar, Bowo sendiri tak lagi yakin. Di sudut hatinya yang gelap, ia tahu, gaya serangan ini, disiplin dan tanpa banyak bicara, terlalu mirip dengan legenda lama yang pernah mengoyak gengnya puluhan tahun silam. Tak ingin menunggu lebih lama, Bowo menyebar anak buah ke seluruh penjuru, terminal, pasar, pangkalan, bahkan gang kecil tempat sopir biasa makan. Mereka membawa foto-foto lama, foto seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam. Foto itu dulu milik kepolisian, tapi Bowo mencurinya sebelum semua data disita. Di bawahnya tertulis nama, Giono alias Guntur. Buronan tahun 1999. Hilang, tidak ditemukan. Di sisi lain kota, Giono tahu waktunya semakin menipis. Ia tidak bisa selamanya bermain di balik bayang-bayang. Tapi ia juga tidak bisa menyerang terbuka. Ia bukan anak muda lagi. Tubuhnya menua, tapi pengalamannya justru mematangkan setiap langkah. Bowo akan makin brutal setelah ini, katanya pelan saat berbicara melalui HT dengan Arman. Pastikan anak-anak yang ikut kita tidak terpancing. Kita bukan geng, kita penjaga. Sore itu, 2 sopir diculik oleh orang-orang Bowo. Salah satunya adalah Pak Darman, sopir ojek tua yang dulu lebam karena dipukul. Mereka dibawa ke markas rahasia di gudang peti kemas. Siapa Guntur? Tanya Jaki sambil mengayunkan gagang linggis ke arah meja, hanya beberapa inci dari kepala Pak Darman. Tapi lelaki tua itu hanya menunduk, menggigit bibirnya. Matanya penuh keberanian. Ia tahu, jika ia buka suara, maka apa yang Guntur perjuangkan akan runtuh. Dan ketika berita penculikan itu sampai ke telinga Giono, ia hanya diam. Lama, sunyi. Lalu dengan suara lirih namun dingin, ia berkata di radio hatnya, kalau mereka mencari Guntur, malam ini, Guntur akan datang. Tapi bukan untuk sembunyi, bukan untuk memperingatkan. Malam ini, untuk membalas. Langit malam menghitam sempurna, hujan turun pelan, membasahi aspal di kawasan pelabuhan peti kemas yang sudah lama ditinggalkan. Di salah satu gudang berkarat, 2 pria tua terikat di kursi kayu. Tangan mereka terpasung dengan kawat baja, mulut disumpal kain kotor. Di hadapan mereka, Jaki mondar-mandir gelisah, sementara Doni duduk di sudut ruangan dengan mata liar. Mereka tak tahu lagi bagaimana cara memancing nama Guntur dari mulut para sopir itu. Yang mereka tahu, malam ini, sesuatu terasa tak beres, terlalu sunyi, terlalu menusuk. Di luar gudang, 4 orang berpakaian hitam telah berada di posisinya masing-masing. Mereka bukan sekadar anak jalanan.
Mereka adalah bayangan lama yang pernah hidup dalam kekacauan, dididik oleh Guntur sendiri. Dan malam ini, mereka kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menepati janji lama, melindungi yang lemah dan menghapus yang menindas. Di tengah mereka, berdiri sosok berjaket kulit tua, wajahnya tenang meski usianya tak lagi muda. Di tangannya, karambit lama berkilat seperti pisau kenangan. Giono memberi isyarat. Dalam hitungan detik, satu demi satu lampu gudang padam. Jaki dan Doni sontak panik. "Matikan mainannya, goblok!" teriak Jaki ke arah salah satu anak buah, tapi yang dijawab hanya keheningan. Tiba-tiba, kaca pecah di atas mereka. Benda kecil dilempar, bukan bom, bukan senjata, melainkan koin logam bertanda mawar hitam. Dan saat koin itu menyentuh lantai, pintu gudang digedor dari 3 sisi sekaligus. Serangan datang cepat, pintu depan dijebol, asap menyeruak. Dalam kabut itu, satu persatu penjaga roboh tanpa sempat berteriak. Giono masuk terakhir, gerakannya seperti bayangan, menghindari pukulan Jaki dan membalas dengan sabetan cepat ke pergelangan tangan. Karambitnya menari, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengunci. Dalam waktu singkat, Jaki terjatuh, kakinya terkunci, tangan berdarah, tak mampu bergerak. Doni mencoba melarikan diri ke pintu belakang, hanya untuk dihadang Arman yang sudah menunggu dengan tongkat besi. Pak Darman dan satu sopir lainnya dibebaskan. Giono memeluk mereka sebentar, memastikan keduanya sadar dan bisa berjalan. "Maaf, saya telat," bisiknya. Tapi Pak Darman hanya tersenyum, meski luka masih tampak di wajahnya. "Enggak, Mas datang tepat waktu. Kali ini kami enggak sendirian lagi." Kata-kata itu membuat dada Giono terasa berat, bukan karena beban, tapi karena rasa yang lama tak ia rasakan, harga diri. Sebelum pergi, Giono berdiri di hadapan Jaki yang kini meringkuk di lantai. Ia menunduk, menatap mata anak muda itu yang kini kehilangan nyali. "Ini bukan soal siapa kuat, ini soal siapa yang menjaga. Kamu masih punya pilihan untuk berhenti, atau menunggu badai yang lebih besar." Jaki menelan ludah, tak mampu bicara. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam ini, preman bukan lagi penguasa. Langkah kaki Giono dan anak-anak lamanya menggema di sepanjang jalan pelabuhan. Mereka tidak bersorak, tidak bertepuk tangan, mereka hanya berjalan dalam diam, meninggalkan jejak keadilan yang mulai dipulihkan. Di balik bayang hujan, terminal kembali punya penjaga. Dan Guntur, bukan lagi sekadar legenda, ia telah menjadi nyata. Kabar tentang penyerbuan gudang peti kemas menyebar lebih cepat dari api. Semua terminal bayangan, pasar gelap, dan pos-pos para preman gemetar oleh satu nama yang kembali hidup, Guntur. Tapi tak semua orang gentar, karena satu orang justru menyalakan kembali dendam lamanya. Di sebuah rumah tua di Cilincing, Bowo duduk di kursi reyotnya sambil memelototi foto lama yang sudah menguning. Dalam foto itu, ia muda, kurus, dengan luka menganga di pipi kiri. Dan di sampingnya, berdiri sosok yang sekarang membuatnya tidak bisa tidur, Guntur, sang pemimpin mawar hitam. "Lu kira gue lupa, Gon?" geramnya. Ia menyulut rokok lalu menatap langit-langit. "Dulu lu maafin gue, waktu gue kalah. Lu biarin gue hidup, tapi justru karena itu, orang-orang pikir gue pengecut." Bowo mengepalkan tangan. "Sekarang giliran gue buktiin, siapa yang terakhir berdiri." Ia mengambil ponsel jadul dan memencet satu nomor rahasia. Tak lama kemudian, suara berat dari seberang menjawab. "Kumpulkan semua, malam minggu ini, terminal lama, kita selesaikan dengan cara lama." Di tempat lain, Giono menatap kalender usang di dinding kontrakannya. Tanggal merah besar dilingkari tinta, Sabtu, 5 malam bulan mati. Malam perjanjian yang dulu pernah mereka buat bersama, 2 dekade silam. Ia masih ingat betul, saat itu, Guntur dan Bowo sepakat menyelesaikan perseteruan antar geng dengan satu duel tunggal. Tapi malam itu, Bowo mundur di menit terakhir dan membawa anak buah menyerang dari belakang. Guntur kalah jumlah, tapi menang kehormatan, karena tidak membunuh mereka yang sudah tersungkur. Kini, Giono tahu, ini bukan sekadar tentang preman dan sopir lagi. Ini tentang 2 nama yang dulu pernah menulis sejarah jalanan, dan kini harus mengakhirinya. Ia membuka kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, hanya ada 2 benda, potret istrinya, dan surat perjanjian lama yang dulu Bowo tanda tangani sebelum duel batal. Giono mengelus kertas tua itu, lalu berkata lirih, "Waktu kita habis, wow."
Tapi malam ini, kita tutup dengan harga yang pantas. Sementara itu, Arman dan sisa anak-anak lama menghadap Giono dengan wajah cemas. Bos, kalau mau turun ke lapangan lagi, kami ikut. Jangan jalan sendiri. Tapi Giono hanya menggeleng pelan. Ini bukan perang geng. Ini urusan lama yang harus diselesaikan oleh dua orang yang pernah sama-sama berdarah di jalan ini. Ia menatap mereka satu per satu. Kalau aku kalah, lindungi sopir-sopir itu. Jangan biarkan kekacauan kembali tumbuh. Menjelang malam, suasana terminal lama di pinggiran kota kembali hidup. Tapi bukan oleh aktivitas ekonomi, melainkan oleh ketegangan. Puluhan mata mengintai dari kejauhan. Bowo datang lebih dulu, diiringi anak buah bersenjata tajam. Tapi ia memberi kode agar semua berhenti di batas lampu jalan. Ini urusan gue, katanya dingin. Dan di kejauhan, dari arah berlawanan, Giono muncul. Sendirian, tanpa suara, dengan langkah yang membawa sejarah. Keduanya berdiri hanya 5 meter berjauhan. Tidak ada peluit, tidak ada aba-aba, hanya sorot mata yang saling bicara. Dua lelaki yang dulu pernah sejalan, lalu berseberangan. Dua legenda yang hidup dengan cara berbeda, satu menindas, satu melindungi. Dan malam itu, mereka berdiri di tanah perjanjian lama, bukan untuk saling mengancam, tapi untuk mengakhiri sesuatu yang tertunda. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bulan lenyap di balik awan tebal, menyisakan langit hitam pekat tanpa cahaya. Di tengah lapangan terminal lama, dua sosok berdiri saling berhadapan, Bowo, si raksasa dari Cilincing, dan Guntur, legenda yang kembali dari bayang-bayang. Di sekeliling mereka, para anak buah dari dua kubu menahan napas, tak berani bergerak, tak berani bicara. Dunia seperti berhenti, waktu seperti menunda detiknya. Yang ada, hanya satu hal, penghabisan. Bowo membuka jaketnya, melemparnya ke tanah. Tubuhnya penuh tato dan luka lama, lambang-lambang geng masa lalu yang kini menjadi simbol haus kekuasaan. Tangannya mencengkeram besi panjang, matanya menyala marah. Lu yang bikin semua ini kacau, Gon, geramnya. Gue udah bangun kerajaan di jalanan ini. Lu datang cuma buat ngancurin semuanya. Tapi Guntur tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, matanya dingin namun penuh kedalaman. Ia tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal menyelesaikan sejarah. Tanpa aba-aba, Bowo menerjang lebih dulu. Ayunan besinya menghantam udara, diikuti teriakan liar yang menggema. Tapi Guntur menghindar dengan lincah, meski usianya jauh lebih tua, tubuhnya bergerak seperti air, memutar, menunduk, menyerang balik dengan karambit di tangan kanan. Darah pertama jatuh, sayatan tipis di lengan Bowo. Semua yang menonton menegang, tapi tak ada yang masuk campur. Ini bukan perkelahian jalanan, ini duel dua raja lama. Pertarungan berlangsung keras. Bowo mengandalkan kekuatan brutal, sedangkan Guntur bermain di teknik dan kesabaran. 1-2 kali tubuh Guntur terkena pukulan keras, hingga ia terhuyung. Tapi setiap kali itu terjadi, ia bangkit lagi, lebih tenang, lebih tajam. Hingga akhirnya, dalam satu momen yang menentukan, Bowo mengayun besi terlalu tinggi, dan Guntur memutar cepat ke arah kanan, menyayat urat tangan musuh lamanya hingga senjatanya jatuh. Bowo terjatuh berlutut, darah mengucur deras dari lengannya. Napasnya terengah. Ia menatap Guntur dengan amarah, dengan rasa malu, dengan dendam yang tak sempat tumbuh sempurna. Tapi saat ia menanti serangan terakhir, Guntur hanya berdiri diam. Ia mendekat perlahan, lalu melemparkan karambitnya ke tanah. Lu kalah, Wo, katanya pelan. Bukan karena gue lebih kuat, tapi karena gue masih ngerti batas. Sedangkan lu udah kebablasan jauh. Hening menyelimuti lapangan, tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan, hanya suara hujan rintik-rintik yang mulai turun, seakan langit pun ikut menangis atas semua luka yang dibawa malam ini. Bowo tertunduk, ia tidak bisa bicara. Guntur berbalik, berjalan menjauh, melewati barisan preman yang kini menyingkir memberinya jalan. Tak satu pun berani menyentuhnya, tak satu pun berani menatap langsung. Karena malam ini, mereka baru melihat sendiri arti sebenarnya dari yang ditakuti. Arman dan anak-anak lama menyambut Guntur di ujung lapangan. Beberapa dari mereka masih berlinang air mata, bukan karena kemenangan, tapi karena beban yang akhirnya terlepas dari punggung. Guntur hanya berkata pelan, ini belum selesai. Tapi malam ini, kita udah lunasi masa lalu. Dan dengan langkah pelan,
Ia pergi dari terminal itu, seperti bayangan yang telah menyelesaikan tugasnya, lalu menghilang sebelum fajar. Matahari terbit perlahan dari balik gedung-gedung tua terminal. Cahaya pagi yang hangat menyapu aspal basah bekas hujan semalam. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada pemalakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, suasana terminal terasa damai, sepi, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena semua orang akhirnya bisa bernapas tanpa was-was. Sopir-sopir saling menyapa dengan senyum. Pedagang kecil membuka lapak lebih awal. Jalanan kembali kepada orang-orang kecil. Bowo tidak pernah kembali setelah duel malam itu. Anak-anak buahnya perlahan menghilang dari terminal, sebagian memilih pulang kampung, sebagian mencari kerja lain. Tak ada yang mengejar, tak ada yang membalas, karena Guntur sudah mengubur dendam di malam bulan mati itu. Ia tidak membangun geng baru. Ia tidak merebut wilayah. Ia hanya datang untuk mengembalikan sesuatu yang pernah hilang, rasa aman. Giono, atau Guntur, perlahan menjauh dari keramaian. Ia tidak lagi nongkrong di warung kopi atau menepi di sudut terminal. Ia tak pernah muncul dalam kerumunan sopir yang kini bebas dari pungli. Tapi bagi mereka, nama itu tetap hidup. Legenda yang tidak bicara banyak, tapi bertindak saat dibutuhkan. Nama yang mereka bisikkan saat ada orang baru coba bermain kasar, cukup untuk membuat nyali ciut. Di dalam kontrakan tuanya, Giono membereskan barang-barangnya. Jaket kulit yang menemaninya dalam banyak pertarungan ia lipat rapi dan simpan di dalam peti kayu. HT tua dimatikan, koin mawar hitam dikembalikan ke kotak besi. Ia tahu tugasnya telah selesai. Dunia ini tidak butuh dia selamanya. Hanya saat-saat seperti kemarinlah bayangan harus muncul. Dan kini, cahaya sudah kembali. Ia memilih untuk menghilang dalam damai. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu amplop di warung kopi langganan. Isinya hanya selembar surat dan sebuah karambit berlumur cat merah, bukan darah. Surat itu dibaca oleh Arman dan kawan-kawan pagi harinya. Di dalamnya tertulis, kalau jalanan mulai gelap lagi, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi jangan pernah nikmati rasa takut. Kita bukan penguasa, kita pelindung. Arman menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Guntur benar-benar sudah pergi. Bukan mati, tapi memilih jalan yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah berdarah untuk harga diri. Ia bukan pahlawan, ia bukan penjahat, ia hanya lelaki tua yang pernah marah, dan tahu caranya menyalurkan amarah itu menjadi keadilan. Terminal kini tenang, tidak sempurna, tapi cukup damai untuk membuat para sopir bekerja tanpa takut, dan warga kecil berjualan tanpa cemas. Tak ada yang tahu pasti kemana Giono pergi. Beberapa bilang ia kembali ke desa istrinya. Beberapa bilang ia menjadi supir antar kota di jalur sepi. Tapi semua sepakat, jika suatu hari jalanan kembali gelap, Guntur akan kembali. Dan hingga hari itu tiba, nama itu disimpan baik-baik di dalam hati banyak orang, bukan sebagai legenda yang ditakuti, tapi sebagai penjaga diam yang mengembalikan martabat kepada mereka yang selama ini diinjak.